Segitiga restitusi adalah pendekatan untuk membantu murid memahami kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan kembali ke lingkungan kelas dengan perilaku yang lebih baik. Proses ini melibatkan 3 langkah utama: menstabilkan identitas murid agar mereka merasa dihargai, memvalidasi tindakan yang salah tanpa memberikan hukuman, dan menanyakan keyakinan murid tentang nilai-nilai yang penting dalam memperbaiki situasi. Tujuannya adalah untuk mendorong murid berpikir kritis tentang perilaku mereka dan belajar dari kesalahan. Kasus pertama, murid tidak mengumpulkan tugas. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana seorang guru membantu murid yang belum mengumpulkan tugas tepat waktu. Dalam percakapan ini, guru menggunakan teknik segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas murid, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan murid dalam memperbaiki situasi. Perhatikan bagaimana guru dengan tenang dan penuh empati membimbing murid untuk mengambil tanggung jawab atas tugasnya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Rafael. Silakan duduk, Rafael. Baik, Bu. Rafael, Ibu mau bertanya, tugas matematikamu minggu lalu belum dikumpulkan. Bisa ceritakan kepada Ibu apa yang terjadi? Maaf, Bu, saya tidak bisa mengerjakan tugas karena saya sedang sakit dan harus pergi ke dokter. Oh, baik. Ibu bisa mengerti. Kira-kira kamu tahu apa yang terjadi jika tugas tidak dikumpulkan? Saya mungkin ketinggalan pembelajaran dan mungkin nilai saya akan berkurang dan teman-teman akan terganggu. Oh, baik. Ibu bisa mengerti. Kemudian, apa yang harus Rafael lakukan agar bisa mengumpulkan tugas di tepat waktu? Mungkin saya bisa membuat jadwal belajar dan minta bantuan kalau saya kesulitan, Bu. Saya juga bisa datang lebih awal untuk bertanya. Bagus, mari kita buat jadwal agar tugas ini bisa diselesaikan tepat waktu. Apakah hari Rabu ini kamu dapat mengumpulkannya? Mungkin saya bisa belajar untuk mengerti materi yang saya tinggalkan, Bu. Oh, baik. Nanti kita atur ulang jadwalnya. Kira-kira apa yang akan Rafael lakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali? Saya akan lebih disiplin dan tidak menunda-nunda tugas lagi, Bu. Baik, Rafael. Ibu yakin kamu bisa melakukannya dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha lebih baik. Baik, terima kasih, Rafael. Permisi ya, Bu. Baik, Rafael. Kasus kedua, murid mengganggu teman selama pembelajaran. Video berikut menunjukkan situasi di mana seorang guru menangani murid yang sering mengganggu teman-temannya selama pelajaran berlangsung. Melalui teknik segitiga restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan tidak langsung menghakimi, memvalidasi kesalahan yang telah dilakukan, dan kemudian menanyakan keyakinan murid tentang langkah apa yang bisa diambil untuk menjaga ketertiban kelas. Video ini menggambarkan pendekatan disiplin yang positif dan konstruktif dalam mengatasi perilaku yang kurang tepat di kelas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Abel. Silakan duduk, Abel. Baik, Bu. Abel, Ibu mau bertanya,
Ibu memperhatikan kamu sering membuat teman tertawa dan membuat suara yang keras pada saat pelajaran. Kira-kira apa yang terjadi? Saya cuma ingin membuat teman-teman tertawa dan senang, Bu. Saya tidak tahu kalau itu mengganggu pelajaran. Ibu mengerti. Tapi bagaimana menurut Abel? Apa yang terjadi jika hal itu terus kamu lakukan? Teman-teman mungkin tidak fokus dan pelajaran menjadi terganggu. Betul Abel. Untuk tetap fokus dan menjaga kelas tetap tenang, apa yang harus kamu lakukan? Saya bisa bicara dengan teman-teman saat istirahat nanti, Bu. Bagus. Kira-kira apa yang Abel lakukan agar menjaga kelas tetap aman, nyaman pada saat pembelajaran? Saya akan berbicara dengan teman-teman hanya waktu istirahat dan berusaha tidak membuat suara saat pembelajaran, Bu. Bagus Abel. Ibu yakin kamu bisa memperbaikinya dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Baik Abel. Permisi, Bu. Baik Abel. Kesimpulan dari kedua kasus tersebut adalah bahwa dengan pendekatan segitiga restitusi, murid dapat memahami kesalahan mereka tanpa merasa dihukum atau dihakimi. Mereka diberi kesempatan untuk merenungkan tindakan mereka, mempertimbangkan nilai-nilai yang penting, dan belajar bagaimana memperbaiki situasi. Ini tidak hanya membantu memperbaiki perilaku murid, tetapi juga memperkuat identitas positif mereka dan membangun tanggung jawab pribadi dalam lingkungan belajar.